Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak bersama Ibu Desi di pertemuan yang ketujuh. Kita akan membahas tentang bab 3, klasifikasi makhluk hidup. Baik, silakan diamati di papan tulis. Bab 3 tentang klasifikasi makhluk hidup. Nanti saya bagi menjadi beberapa poin hari ini, yaitu ada 4 poin. Pertama poin arti klasifikasi, kemudian kedua tujuan klasifikasi, 3 prinsip klasifikasi, 4 dasar klasifikasi. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu apa sih sebenarnya arti klasifikasi. Jadi klasifikasi itu adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. Yang kedua, tujuan klasifikasi, mengapa kita mengelompokkan makhluk hidup itu menjadi beberapa bagian. Yang pertama, dengan adanya pengelompokan makhluk hidup, ini memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup. Kelompok Aves bersama dengan kelompok Aves. Kemudian kelompok Pisces atau ikan itu bersama dengan kelompok Pisces lainnya. Yang kedua, membedakan makhluk hidup dengan lainnya. Perbedaan Aves dengan Pisces itu memiliki perbedaan dari beberapa ciri, ya. Makanya mereka dikelompokkan menjadi berbeda. Ketiga, menyederhanakan objek studi. Kita sederhanakan objek studi kita. Dan yang keempat, mengetahui hubungan kekerabatan. Nah, mengenai hubungan kekerabatan ini, nanti ada persamaan ciri makhluk hidup. Nah, persamaan ciri ini, jika dia memiliki kesamaan ciri, maka ini semakin berkerabat. Semakin dekat hubungan kekerabatannya. Baik, kalau sudah selesai mengenai yang kedua tujuan klasifikasi, kita ke materi yang ketiga, yaitu prinsip klasifikasi. Bagaimana kita mengelompokkan makhluk hidup itu? Ada 3 dasar. Pertama, kita identifikasi makhluk hidup tersebut berdasarkan ciri-cirinya dahulu. Kita kelompokkan, kita sebutkan ciri-cirinya. Misalnya punya sayap, punya kaki, atau dan seterusnya, itu kita buatkan ciri-cirinya. Yang kedua, sesudah dikelompokkan cirinya, kita tahu apa ciri khasnya, kita kelompokkan menjadi kelompoknya masing-masing. Seperti kelompok Aves, dia punya sayap, ya, dia punya kaki, maka kita kelompokkan menjadi kelompok Aves. Yang ketiga, buatlah nama kelompoknya. Seperti Aves tadi itu nama kelompoknya, maka kelompok itu adalah kelompok Aves. Dan yang keempat, terakhir ini mengenai dasar klasifikasi. Dasar klasifikasi, kenapa kita membuat klasifikasi? Ada 4, yaitu pertama ciri fisik. Ini ciri fisiknya seperti punya kaki, punya sayap, kemudian punya paruh, itu ciri fisik. Yang kedua, morfologi. Morfologi ini berdasarkan ciri luar. Misalnya ada sayap tadi, sama seperti ciri fisik. Jumlah kaki misalnya ini adalah ciri luar. Sedangkan anatomi ini adalah ciri bagian dalam. Ya, contohnya jantung ini. Jantung ruangannya ada yang berjumlah 2 ruang, ada yang 3 ruang, ada yang 4 ruang. Nah, jantung ini terletak di bagian dalam. Kemudian 3, biokimia. Biokimia ini berdasarkan, misal, suatu makhluk hidup itu punya DNA, atau punya RNA, atau jenis enzimnya. Nah, ini kita kelompokkan menjadi 1. Contoh, saya kasih contoh virus dengan bakteri. Virus ini punya DNA atau RNA. Nah, lain dengan kelompok bakteri yang punya DNA dan RNA, ya. Nah, itu bedanya di situ. Kemudian 3, manfaat. Ada beberapa contoh yang bisa saya berikan. Contohnya adalah berdasarkan manfaat. Ini tanaman kencur dan jahe. Ini ada manfaatnya. Kedua ini bisa kita jadikan sebagai obat herba.
Ya, manfaatnya untuk obat herba. Kemudian saya kasih contoh terakhir yaitu mengenai ayam dan bebek, bagaimana kita mengelompokkannya ya. Ayam kita punya ciri-ciri ayam yaitu berkaki dua. Berkaki dua, ciri nih ya. Kita gambarkan ciri. Nanti kita bisa menentukan persamaan dan perbedaannya, kita kelompokkan menjadi satu. Kemudian bersayap, kemudian satu lagi ya, saya kasih contoh. Kemudian punya paruh. Kemudian tidak punya kaki selaput. Punya kaki selaput. Nah, sedangkan ini berkaki dua juga, punya sayap, kemudian punya paruh dan punya kaki yang berselaput. Kaki berselaput, maka keduanya mempunyai ciri yang sama kecuali nomor 3, kecuali yang ini ya. Nah, yang ini sama, makanya ciri yang sama itu menunjukkan dia satu kelompok, yaitu kelompok Aves. Jadi kita cirikan dulu, kemudian kita kelompokkan, baru kita beri nama menjadi Aves atau kelompok unggas. Ya, apa perbedaannya dari ayam dan bebek? Ini dia perbedaannya, tidak punya kaki seraput dan satunya punya kaki seraput. Simpel ya cara membedakannya, cara mengelompokkan klasifikasi makhluk hidup. Itu saja materinya, nanti kita lanjut di Google Classroom masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.